Kalau kita puasa, jangan kita itu jadikan imsak kita, berhentinya kita makan minum tatkala azan subuh, jangan. Tapi ya kita berhenti minimal 10 menit, atau biasa jadwal imsak itu 10 menit, 10 menit sebelum azan subuh. Kecuali kita nggak tahu, nggak ngeliat jam, nggak ngeliat TV, menurut kita belum waktu subuh nih, kita makan. Gitu kita makan, azan subuh berhenti. Ngerti ya? Jangan kita masih makan, kita anggap azan subuh itu berakhir baru kita mulai imsak. Itu salah. Ini paham yang dipakai sama orang Wahabi begini. Dianggap waktu azan subuh berakhir baru dimulainya puasa. Enggak, karena puasa itu imsak. Anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menurut definisi puasa, mulainya puasa itu menahan makan dan minum atau sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Jadi kapan itu terbit fajar kan sesuatu yang sulit untuk kita tentukan. Sedangkan azan subuh itu adalah panggilan sholat. Dan biasanya menurut aturan menghitung waktu sholat itu, dari waktu sholat masuk dibikin waktu ihtiyatan namanya, waktu jaga-jaga. Misalnya subuh itu jam 4 percis, jam 4.00. Biasanya nanti dimundurin 2 menit. Kenapa begitu? Karena kita nggak boleh sholat sebelum masuk waktunya, dan nggak boleh juga sholat kalau udah keluar waktunya. Maka azan itu adalah waktu tatkala sudah masuk waktu sholat subuh. Jadi kalau kita patokan azan subuh, maka batal puasa kita. Nggak sah ibadah puasa kita. Wajib kita qadha. Wajib imsak, wajib qadha. Jadi kalau ada orang ternyata dia salah, dia makan nggak taunya udah terang, nggak taunya di jam 5, berarti kan salah tuh dia. Beda tuh yang tadi. Kalau yang tadi lagi makan tiba-tiba azan, maka berhenti. Tapi kalau dia sangka masih subuh, belum subuh. Begitu dia makan, selesai makan dia lihat udah jam 5:30. Nah, berarti puasanya ya dia udah rusak puasanya. Dia wajib qadha dan imsak. Jadi tuh sehari itu nggak boleh makan. Makan haram. Ya. Dan nanti setelah Ramadan dia harus qadha. Itu hari terhitung dia nggak puasa, tapi puasanya nggak sah. Ngerti ya? Jadi ini wanti-wanti, jangan sampai salah, karena sering beredar tuh di medsos, di mana-mana orang ngajarin ya, baik yang terkenal pun yang nggak terkenal, Ustadz bilang bahwa imsak itu bid'ah. Enggak, imsak itu adalah tadi sama sesuatu yang menyempurnakan kepada yang wajib, supaya ibadah kita itu keluar daripada sak dan wasangka, keraguan-raguan, barang-barang yang syubhat. Maka dibikin imsak. Kita tahan puasa, makan minum 10 menit sebelum azan. Nah, jadi jangan kita masih makan minum. Kalau kita udah tahu nih imsak jam 4. Sebelum jam 4 kita udah makan, semuanya udah beres deh, udah makan, rokok segala macam. Dan juga niat. Jangan lupa tuh niat tuh. Dalam mazhab Syafi'i, niat wajib mabit, harus nginep niatnya. Ya kalau kita takut lupa, begitu buka puasa langsung aja niat. Kalau kita takut lupa tuh, apalagi yang kadang terawihnya bolong-bolong, atau mungkin ada kesibukan nggak ikut terawih. Kalau ikut terawih sih insya Allah dia bakal niat. Kalau niat waktu sahur nggak sih? Selagi sebelum fajar. Sebelum fajar. Kalau sebelum fajar dia niat masih sah. Udah makanya imsak itu sesuatu yang syubhat gitu. Waktu syubhat. Nah, supaya keluar dari waktu syubhat, supaya nggak ragu, maka ulama bahkan ini dasarnya dari hadis Nabi SAW. Antara Nabi makan sampai azan subuh itu seperti membaca ayat Quran secara murattal sebanyak 50 ayat. Kurang lebih dihitung sama ulama 10 menit kurang lebih. Ya, jadi ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian madza ya taf'alu idza aradta an tusalliya. Apa yang taf'alu kamu akan kerjakan? Jika aradta engkau ingin an tusalliya bahwasanya engkau salat.
jika aradtu aku ingin an usolya salat uadzinu saya berazan wa uqimu dan saya iqamat. Jadi azan dan iqamat itu sunnah ya tatkala kita mau mengerjakan salat khususnya salat fardu. Baik sendiri lebih-lebih berjamaah. Al azan huwa azan dia tahu deh ya. Allahu Akbar dan seterusnya. Mahyal iqamah, apa itu iqamat juga udah tahu. Kam arkanus shalah wallahu a'lam. Ditandain itu. Kalau kebanyakan takutnya ntar lupa pulang. Jadi wali. Berarti untuk niat puasa itu memang pengertian diingatkan itu sebelum masuk waktu fajar. Iya, sebelum subuh. Nah, kadang-kadang kita suka diingetin di majelis sama guru, sama kiai. Dibilang, ayo kita pakai juga niatnya Imam Malik. Nah, di Fathul Mu'in, ada catatan nih di Fathul Mu'in. Tatkala kita mau niat pakai kan kalau Imam Syafi'i, setiap hari itu ibadah yang terpisah. Artinya setiap hari kita wajib niat. Ya. Kalau Imam Malik berpendapat, Ramadan itu satu kesatuan, sebulan. Sebulan itu bisa 29, bisa 30. Ya. Jadi cukup niat satu kali untuk satu bulan cukup. Kalau mazhab Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i nggak bisa. Setiap hari itu ibadah mustakil. Dia ibadah sendiri-sendiri. Maka setiap hari harus niat. Nah, terkadang ulama nganjurin. Jaga-jaga kalau kita lupa. Ya kan? Namanya orang kan bisa lupa. Lupa, maka udah ketambel pakai niat Imam Malik. Tapi di sini ada catatan, tatkala kita mau niat pakai niatnya cara Imam Malik, kita harus niat ngikutin Imam Malik. Namanya kita niat mengikuti Imam Malik dalam niat Ramadan. Nah, harus begitu tuh. Jangan main asal ngungkapin aja. Kalau di Fathul Mu'in dikatakan itu niat yang buat sebulan tanpa didasari mengikuti Imam Malik dalam niat Ramadan sebulan, dianggap tidak ada maknanya. Paham ya? Jadi kita mau niat sebulan, kita harus kita ikrarin atau kita ucapin dalam hati kita, saya ikut niat sebulan puasa Ramadan mengikuti Imam Malik, baru nawaitu shauma Ramadan fi hadhihi sanah syahrul kamilan. Kalau pakai bahasa Indonesia, sajaku niat puasa Ramadan di ini tahun sebulan penuh mengikuti mazhab Imam Malik, boleh. Harus ada tuh ungkapan begitu. Ini catatan di Fathul Mu'in. Karena kata ulama, kalau nggak ada itu la yu'tabar, dianggap nggak dianggap. Itu ungkapan dianggap nggak ada nilainya gitu. Ya, habis